tangki versus ambulans, 3 tewas. Ratus hektar lahan terbakar. Tradisi bekarang, PJ Bupati ikut bekarang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda. Hari ini Kamis 7 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Di informasi pertama pagi ini pemirsa, truk tangki BBM terlihat tabrakan dengan sebuah mobil ambulans yang membawa jenazah di Jalan Lintas Palembang Prabu Mulih, tepatnya di Desa Segayam, Muara Enim. Akibatnya 3 nyawa melayang. Kak Randi dong. Kejadian berawal saat truk dengan nomor polisi BG 8639NL yang dikemudikan Muhammad Rifki hendak menuju Palembang melaju dari arah Prabu Mulih. Sesampainya di lokasi, truk tangki diduga hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang ambulans dengan nomor polisi BG 9072PZ yang dikemudikan Mahmudin hendak mengantarkan jenazah ke Kabupaten Pali. Karena dalam kecepatan tinggi dan jarak yang dekat, tabrakan tidak terhindarkan. Kedua kendaraan sempat terpental hingga ke tepi jalan. Mengetahui peristiwa tersebut, warga yang berada tidak jauh dari lokasi menghubungi pihak kepolisian dan mencoba menyelamatkan korban ke rumah sakit. Namun naas 3 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, yakni Mahmudin, Ahmad, dan Yasir yang semuanya merupakan warga Kabupaten Pali. Sopir dan 1 penumpang truk tangki selamat meski mengalami luka berat. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, Ayus melaporkan. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Tol Indralaya Prabu Mulih, Indra Prabu, Kota Prabu Mulih, tepatnya di kilometer 2 tak jauh dari gerbang eksit Tol Prabu Mulih. Akibat kecelakaan tersebut, 1 orang terlihat tergeletak di jalan usai mengalami kecelakaan. Atas ini. Astagfirullahaladzim. Video amatir warga berdurasi 59 detik memperlihatkan 2 kendaraan jenis double cabin dan minibus mengalami kecelakaan tak jauh dari eksit Tol Prabu Mulih. Pengendara yang melintas berhenti dan membantu korban yang ada di dalam mobil dan tergeletak di jalan. Kasat Lantas Polres Prabu Mulih AKP Mutmainah mengatakan kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir double cabin yang hendak menyalip kendaraan minibus di depan mereka. Namun ternyata ada mobil truk sehingga menabrak belakang minibus tersebut hingga rusak parah. Ya, kejadiannya dikemungkinkan mungkin pengendara tersebut kurang konsentrasi dan antisipasi terhadap kendaraan yang ada di depannya, yaitu mobil Sigra, sehingga menabrak daripada bodi belakang mobil Sigra tersebut. Ada korban jiwa kan? Alhamdulillah kejadian kemarin itu tidak ada korban jiwa. Utamakanlah selalu keselamatan. Patuhi apa yang menjadi petunjuk dari pihak tol untuk mengatur kecepatan. Batas kecepatan menjadi perhatian. Saat ini korban kecelakaan sopir dan penumpang tengah dirawat di Rumah Sakit Pertamedika Prabu Mulih. Dan untuk pengendara mobil double cabin tengah dilakukan pemeriksaan di Satuan Lalu Lintas Prabu Mulih. Mengingat Tol Indra Prabu belum 1 minggu dibuka operasionalnya, Polres Prabu Mulih menghimbau agar pengendara dapat lebih waspada berhati-hati dalam mengendarai kendaraannya dengan mematuhi kecepatan yang telah diatur pihak tol. Dari Prabu Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbekal laporan atas keresahan masyarakat atas adanya aktivitas yang meresahkan seperti keramaian siang dan malam, serta membunyikan musik dengan suara keras, Lurah Pasar Lama didampingi belasan RT mendatangi sebuah bangunan di lingkungan Kelurahan Pasar Lama. Berkat laporan dari warga, akhirnya Lurah dan Ketua RT sekelurahan Pasar Lama Lahat mendatangi bangunan semi permanen yang merupakan tempat hiburan yang meresahkan. Sebelumnya lokasi ini sudah pernah diperingatkan pihak kecamatan, namun tidak ada perubahan.
Akhirnya Lurah Pasar Lama Lahat bersama Ketua RT Kelurahan Pasar Lama mendatangi lokasi hiburan yang diduga menjadi sarang peredaran narkotika dan tempat prostitusi. Dugaan ini dikuatkan dengan selalu terdengar musik remix dari siang hingga malam hari. Lurah Pasar Lama Fandi Prima Putri dan pihaknya akhirnya mengambil kesepakatan dengan penghuni rumah agar tidak mengganggu keresahan tersebut. Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani di atas materai. Langkah kedua yang diambil itu karena masyarakat sekitar rumah resah dan selalu melapor akibat aktivitas yang meresahkan. Dugaan adanya tindakan melanggar hukum yang meresahkan warga, yaitu prostitusi dan minuman keras, Pak, di lingkungan ini. Diduga adanya tindakan prostitusi dan minuman keras. Ya, jadi ini yang kedua kalinya kami datang. Yang pertama itu dengan Pak Camat, tetapi masih berlangsung Pak aktivitas negatif ini sehingga kami datang untuk membuat surat pernyataan. Nah, di sini surat pernyataan itu tentunya berpayung hukum karena ditandatangani di atas materai, dan apabila terjadi kembali kami akan naikkan surat pernyataan ini kepada pihak yang berwajib, Pak. Seperti itu. Apabila masih tidak diindahkan, maka pemerintah kelurahan akan menempuh upaya lain, melaporkan kepada Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kelurahan Pasar Lama. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. 300 hektar lahan terbakar. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Menyoroti kecurangan. PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 10 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel.
Situasi mengerikan terjadi di Ogan Komering Ilir. Belum 1 kali 24 jam, sedikitnya 300 hektar lahan gambut di Kabupaten Ogan Komering Ilir hangus terbakar. Bahkan hingga Selasa sore pemadaman api masih terus dilakukan. Lagi-lagi kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Oki. Bahkan kali ini luasan lahan yang terbakar cukup luas hingga mencapai 300 hektar. Padahal kebakaran lahan itu belum 24 jam. Hingga Selasa siang petugas pemadaman masih terus berjuang memadamkan api di Desa Cintajaya, Kecamatan Pedamaran Oki. Jumlah luasan lahan yang terbakar diperkirakan akan semakin bertambah. Di tengah kegelapan malam, tampak api membara dan membumbung tinggi dan asap pun mengepul cukup tebal. Bupati Oki pun bersama semua pihak mendatangi langsung lokasi kebakaran. Lokasi yang terbakar luas itu merupakan lahan gambut yang cukup dalam dengan hamparan purun sehingga sulit dipadamkan. Ditambah lagi kencangnya hembusan angin membuat titik api cepat menyebar ke titik lainnya. Ini kita mencari solusinya bekerja sama-sama kementerian dan juga BRG, bagaimana kita untuk memberikan daripada akses jika terjadi suatu kebakaran untuk menanggulangi mitigasinya kalau ada titik yang di dalam, gitu ya. Mungkin ada sedikit himbau Pak kepada masyarakat sekitar? Ya, kita tidak berandai-andai ini apakah ada kebakaran ini disebabkan masyarakat, apakah ada oknum-oknum yang untuk melakukan kepentingan ataupun. Bupati menghimbau laporkan segera jika di sekitar lingkungan terjadi karhutlah agar segera bisa ditangani. Mari bersama menjaga lingkungan tetap lestari dan hijau. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Karhutlah yang semakin meluas karena sudah mendekati pemukiman warga membuat Kapolres Ogan Komering Ilir terjun langsung ke lokasi karhutlah untuk memadamkan api. Karhutlah di Kabupaten Ogan Komering Ilir terus terjadi bahkan hingga mendekati pemukiman warga. Untuk itu Kapolres Oki AKBP Dili Yanto terjun langsung ke lokasi karhutlah untuk memadamkan api di Desa Lebak Deling, Kecamatan Pangkalan Lampam, dan di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Tulung Selapan. Bersama petugas pemadam kebakaran lainnya dibantu TNI dan perusahaan, semua bergabung berjibaku memadamkan api. Hembusan angin kencang menjadi kendala saat pemadaman api hingga membuat api cepat menjalar dan meluas bahkan hampir mendekati pemukiman warga. Namun api tetap berhasil dipadamkan. Beruntung di lokasi karhutlah masih ditemukan titik air sehingga petugas tidak kesulitan sumber air dalam pemadaman api. Karhutlah ini memang mayoritas terjadi pada lahan gambut yang rumputnya sudah kering akibat kemarau. Sebagaimana tadi rekan-rekan melihat, kita berjibaku baik dengan RPK dari PT Samora, PT Riki, PT Yuda. Tadi apinya begitu besar, hembusan angin dan memang rumput-rumput yang sudah mengering sehingga cepat membakar. Dan tapi kita dengan sigap bekerja sama dengan semua pihak, api dapat kita padamkan. Masyarakat diminta dengan tegas jangan coba-coba membuka lahan dengan cara membakar apapun alasannya, karena asap karhutlah sangat berbahaya bagi kesehatan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi. Selain dampak aktivitas terganggu, juga berdampak pada kesehatan. Kabupaten Oki kini mulai diselimuti kabut asap akibat karhutlah yang terus melanda. Kabut asap kian tebal dan pekat terutama di pagi hari. Masyarakat pun mulai terdampak kabut asap tersebut. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kabut asap ini sudah mulai mempengaruhi kondisi kesehatan warga. Jarak pandang mulai terbatas, kemudian mata perih, nafas pun terasa sesak dan batuk-batuk akibat terhirup kabut asap udara yang kotor. Masyarakat harus menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Ditambah lagi, hawa panas menyengat di siang hari semakin memperparah kondisi kesehatan warga, begitu juga di malam hari. Kini masyarakat mengaku lebih memilih berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah kecuali memang ada kepentingan mendesak.
sangat buruk sekali. Mata perih, terus kalau malam itu suhu di Tulung Selapan ini sangat pekat, asap turun ke jalan ini sangat dingin dan sangat tidak enak sekali, Pak. Sehingga menimbulkan banyak masyarakat mengeluhkan ada yang batuk seperti ispa dan lain. Seperti di jalan juga gelap kan, napas juga pernapasan juga. Gelap ya? Iya gelap. Jadi jarak pandang tuh nggak ini nih? Iya agak kabur. Kabur ya? Itu udah berapa hari lah terjadi? 2 hari. Udah 2 hari. 2 hari terakhir ini? Warga berharap pemerintah segera menanggulangi dampak kabut asap, jangan sampai memperparah kesehatan warga. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tradisi Bekarang, PJ Bupati ikut berkarang. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Lemon ya. fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 10 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Jelang kompetisi Liga 2 musim 2023, Sriwijaya FC baru mendapat 4 sponsor baru. Manajemen Laskar Wongkito masih berharap lebih banyak sponsor karena membutuhkan dana sebesar 15 miliar rupiah dalam mengaruhi kompetisi Liga 2 musim ini.
Manajemen Sriwijaya FC sudah memiliki 4 sponsor anyar yang menjalin kerjasama. Sponsor berasal dari BUMN, perusahaan tambang, dan produsen air minum. Manajemen SFC belum menutup jika ada sponsor yang bergabung untuk membiayai Sriwijaya FC di kompetisi Liga 2 2023. SFC membutuhkan dana operasional sampai 15 miliar rupiah untuk mengarungi satu musim kompetisi. Manajer Sriwijaya FC Hendrian Syah ogah mengomentari beberapa sponsor tradisional yang tak lagi memberikan dukungan dana. Ia yakin masih banyak sponsor lain yang segera bergabung atas arahan Gubernur Sumsel Herman Deru. Sementara jersey Laskar Wongkito masih mempertahankan jersey musim lalu. Kita jangan ngomongkan yang negatif. Kita ngomongkan yang adu baik. Total berapa Pak sponsor Pak? Sponsor sebanyak-banyaknya. Yang sudah jalin kesepakatan yang gitu Pak? Yang sudah kesepakatan 4. Yang bakal akan? Sebanyak-banyaknya. Pak, kalau jersey gimana Pak? Masih tetap yang kemarin atau ada? Jersey kita melanjutkan yang 2022. Karena memang kita sudah kontrak dengan aparelnya. Skuad asuhan Coach Yoyo ini terus mematangkan skill dan strategi menghadapi pertandingan perdana melawan Sada Sumut FC di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Minggu mendatang. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sementara itu, sungai kering dampak musim kemarau menjadi anugerah bagi warga di Musi Banyu Asin. Mereka beramai-ramai menangkap ikan dengan cara tradisional yang disebut tradisi bekarang. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud didampingi Ketua PKK Musi Banyu Asin Ibu Asna Aini ikut langsung bekarang bersama warga. Berikut keseruan bekarang. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi Mahmud didampingi Ketua PKK Musi Banyu Asin Ibu Asna Aini ikut terjun langsung tradisi bekarang yang diramaikan oleh ribuan warga. Mereka beramai-ramai menangkap ikan dengan peralatan tradisional di sepanjang anak sungai yang nampak mulai kering dampak musim kemarau, tepatnya di Sungai Care, Desa Bandarjaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin. Tradisi bekarang dilakukan setahun sekali saat musim kemarau yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Musi Banyu Asin. Warga menangkap ikan dengan membawa peralatan tradisional seperti jaring, tangkul, tombak, dan menangkap dengan tangan. Warga beramai memburu tempat persembunyian ikan agar keluar lalu ikan ditangkap. Tradisi bekarang diikuti warga dari semua kalangan, dari anak-anak hingga dewasa, baik dari warga setempat maupun dari luar desa. Usai bekarang, pejabat Bupati Apriyadi mencicipi ikan bakar hasil bekarang. Setelah itu pejabat Bupati Apriyadi didampingi Ibu Asna Aini dan Kepala Dinas PUPR Alfa didampingi istri turut membagikan bantuan sembako kepada lansia prasejahtera. Lalu bakso kami ini lebung-lebung itu banyak yang surut dan banyak berisi ikan, sehingga masyarakat rami-rami turun dengan menggunakan peralatan-peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Ada yang pakai tangan, ada yang pakai serampang, pakai cis, pakai sangi, pakai lengian, macam-macam. Termasuk banyak kawan-kawan kita juga yang melok turun ini. Diharapkan dengan adanya tradisi bekarang bersama-sama masyarakat, sungai tetap terjaga kelestariannya, mempromosikan pariwisata dan menghindari cara-cara menangkap ikan yang dilarang demi melestarikan keberadaan ikan sungai habitat Sungai Musi. Dari Musi Banyu Asin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Gen?
AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews.